bikin dia gemuk seperti ini dan seterusnya. Saudara tahu estrogen yang bikin gemuk itu saudara, yang ada di susu yang diberikan kepada sapi dan sebagainya, yang bikin gemuk binatang itu saudara. Estrogen itu dalam diri seorang wanita pada usia tertentu tidak boleh kadarnya terlalu lebih tinggi dari normal saudara. Itu yang mencetuskan kanker saudara. Makanya pasien-pasien yang menopause saudara, dokter suka kasih estrogen pil saudara untuk mengatasi postmenopausal sindromnya saudara. Itu akhirnya larinya ke breast cancer. Itu sebabnya sebenarnya sekarang lebih baik dianjurkan makan estrogen alami, kurangi estrogen yang ada di pil ini saudara, di bahan kimia ini. Makan minyak kedelai misalnya saudara ya, itu juga sudah mengandung estrogen alami, disebut sebagai phytoestrogen. Itu lebih aman saudara, tidak menyebabkan kanker. Karena estrogen ini tidak boleh tinggi kadarnya di dalam tubuh kita. Kalau ini tinggi saudara, ini akan mencetuskan kanker, terutama breast cancer saudara. Itu sebabnya pada wanita yang susah ke belakang saudara, saya pernah cerita, wanita yang susah BAB saudara, susah buang air besar saudara, itu estrogennya bisa tinggi kadarnya di dalam darah. Kenapa saudara? Karena Tuhan rancang rupanya ekskresi pembuangan estrogen ini rupanya melalui buang air yang besar, melalui buang air besar seseorang saudara, melalui BAB, melalui defekasi saudara. Nah kalau orang itu susah defekasi, susah BAB saudara, estrogen itu tidak dibuang-buang, dia masuk kembali ke dalam aliran darah. Dia akan terus beredar-edar di dalam aliran darah sehingga kadarnya relatif lebih tinggi. Inilah yang diduga menyebabkan kanker. Nah kembali ini sebenarnya hampir saling berhubungan saudara. Manusia, orang-orang yang susah buang air besar ke belakang saudara, ada orang-orang yang kurang makan sayur, yang terlalu banyak makan binatang saudara. Nah saudara, makan binatang aja udah mengandung estrogen tinggi. Lalu gara-gara dia makan binatang, gak ada seratnya, dia susah ke belakang. Susah ke belakang, estrogennya juga tambah tinggi saudara, gak bisa dikeluarin. Jadi saudara, betul-betul ini mengerikan sekali. Jadi pastikan memang kita kurangi makan ini, karena itu juga menimbun estrogen yang besar di dalam tubuh kita. Ini menarik. Jadi ada seorang dokter namanya Dr. Mach. Itu dia seorang ahli mikrobiologi. Dia mau tahu betul gak sih yang ditulis di dalam firman Tuhan, di dalam imamat itu, bahwa binatang yang bersih adalah hanya yang berkuku belah dan yang memamah biak saja. Kalau yang hidup di air hanya yang bersirip dan bersisik saja saudara. Dan kalau unggas, golongan unggas, ayam, burung-burungan, hanya yang bersih adalah yang gak makan bangkai. Lalu dia biak di media biakan dia saudara, karena dia seorang ahli mikrobiologi, dia lakukan di dalam media biakannya. Prinsipnya adalah demikian saudara. Ada satu media biakan yang biasa dia pakai untuk membiak kuman-kuman ya gitu ya. Kalau dia bilang dia taruh binatang yang bersih di media biakan itu saudara, dan kalau media biakan itu bisa tumbuh cepat saudara, sampai pertumbuhannya laju pertumbuhan di atas 75%, berarti binatang yang tadi dia taruh di media biakan itu binatang yang bersih, clean saudara. Tapi saudara, kalau media biakan itu ternyata lambat tumbuhnya, sampai laju pertumbuhannya di bawah 75%, berarti saudara, binatang yang dia coba di media biakan itu tadi adalah binatang yang unclean, binatang yang kotor, binatang yang najis saudara. Nah dengan prinsip ini dia coba satu-satu. Yang tertulis di dalam Alkitab dia list satu-satu saudara. Dia coba babi, dia coba saudara, dia mulai dari yang unclean dulu saudara. Dia coba si babi, wah betul, kok pertumbuhannya cuma 54%. Lalu dia coba lagi semua yang di Alkitab katakan tidak bersih, unclean. Dia coba si kucing, dia coba beruang dan seterusnya. Anjing, kucing, tikus, musang. Dia coba saudara. Ya, nah sekarang kelihatan angkanya saudara, dia kaget sendiri. Tuh dia lihat, bear, betul kan, dia termasuk binatang yang tidak berkuku belah dan tidak memamah biak. Betul, 59%. Lalu unta 41%. Makanya unta kan dilarang dimakan karena memang dia memamah biak, tapi dia tidak berkuku belah. Kucing 62%, anjing 62%, musang 56%, kuda 39%, lalu rabbit 49%, kelinci ya biar kelihatannya bagus putih, tetapi memang dia memamah biak tapi dia nggak berkuku belah, tetap kotor. Dan ternyata betul saudara, dia pikir ini bersih, hasilnya bagus, taunya 49%, di bawah 75%, artinya binatang itu kotor. Dan ini si babi tuh tadi saudara yang enak itu 54%.
Jadi dari ya dan amin apa yang Tuhan katakan. Dia firman-Nya. Nah, dia lebih kaget lagi deh. Sekarang coba deh. Yang Alkitab bilang bersih, yang berkuku belah dan memamah biak. Dia coba si sapi. 82%. Wah, anak sapi. Wah, betul 82%. Dia coba rusa. Ini memamah biak dan berkuku belah. 98%. Betul bersih berarti. Goat, kambing 90% bersih. Ox, lembu 91% berarti bersih. Sheep, domba 94%. Jadi ya dan amin. Apa yang Alkitab katakan betul. Ya, bahwa binatang-binatang yang berkuku belah dan memamah biak ini yang dikategorikan clean, bersih, itu dicoba di media biakan dia. Betul laju pertumbuhannya cepat, saudara, di atas 75%. Nah, saudara tahu, sebelum saya lupa, saudara, saya mau katakan.